Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kita dengan berbagai kenikmatan, sehingga dengan nikmatnya itulah kita bisa menghadiri di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak juga lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan jasa beliaulah kita masih bisa menikmati manisnya Islam hingga detik ini, yang mana akan kita kelak tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran Karanganyar, yang kami hormati Bapak pimpinan pusat atau yang mewakili, kami hormati Bapak Ketua Perwakilan Karanganyar atau yang mewakili, dan yang kami hormati segenap Dewan Asatizah dan segenap karyawan Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran, dan juga yang kami cintai santri-santri sekalian, santri Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran. Sebelum acara dimulai, perkenankah kami membacakan susunan acara wisuda hufaz ke-1 Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran, yang mana bertemakan makmurkan negeri dengan generasi Rabbani pada tahun 2019. Susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan Rais Mas'ul Tafid Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran, yang kedua sambutan dari Ketua Perwakilan Cabang Karanganyar, yang keempat penampilan nasyid, yang kelima seremonial wisuda berupa pemberian ijazah dan penyematan pin tahfidz oleh pimpinan pondok, yang keenam adalah sesi foto wisudawan beserta dewan pimpinan pondok dan juga disertai pembagian hadiah kepada wisudawan terbanyak dan terbaik. Yang ketujuh adalah taujihat wal irsadat dan nasihat dari Bapak pimpinan pondok, dan yang ke-8 adalah penutupan. Marilah acara wisuda hufaz ke-1 Pondok Pesantren MTA ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Bimo Sito Al-Fariski. Kepada Ananda Bimo Sito Al-Fariski kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Surat Al-Isra ayat 9 dan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya adalah sambutan Rois Mas'ul Tafid Pondok Pesantren Anta kepada Al-Ustaz Abdurrahman Hafizahullah diperkenankan untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati Ustaz Katino atas terawal beliau. Tadi saya sempat berpikir mungkin jauh dari Ustaz mungkin ya gitu. Karena tadi siang beliau merawat ke pondok gitu. Ya mungkin sekaligus langsung jenguk mungkin di pun. Yang kami hormati pula pengurus perwakilan MTA Karanganyar, Ustaz Sunarno, dan Ustaz Karyo, Ustaz Sanusi. Sekali lagi yang pertama kami mohon maaf ini sekali lagi karena mungkin tadi Ustaz kok ini tidak diundang, karena ini perlu kami terangkan dulu gitu. Jadi acara Haflatul Huffaz ini awalnya memang acara yang sifatnya intern, karena dari Dewan yang ketahfidzan dengan Dewan Pimpinan Asatidz itu ingin membuat acara yang bisa satu untuk menyemangati anak-anak yang berpotensi dalam hafalan Quran untuk segera lari, untuk bisa cepat untuk menghafal Al-Quran, semangat gitu. Kemudian yang belum, masih merentak, masih belajar, jadi ada yang di sini masih ikro itu sekitar 30-an yang awalnya masuk. Kemudian yang baru belajar baca itu juga tersemangat, itu ada temannya contoh, ternyata menghafal Al-Quran itu mudah dan cepat insya Allah. Maka kita buat satu acara yang sifatnya seperti internet itu, supaya itu yang sudah bisa hafalan bisa semakin melaju, yang baru merangkak bisa tersemangati, bisa menyusul temannya seperti itu.
Dan kita insya Allah juga merencanakan ada yang sifatnya intern dan kita undang seluruh pengurus. Tapi qadarullah-nya dan bertepatan tadi Ustaz Kerso lalu ada acara ini, sehingga kita mohon maaf, kita mungkin sampaikan secara pesan tadi. Baik, Dewan Pimpinan Pondok Majelis Tafsir Al-Quran yang kami hormati, jadi sekali lagi acara ini kami sampaikan bahwa dalam waktu 3 bulan ini kami mencoba satu, memfasilitasi dan sekaligus menyeleksi. Artinya apa menyeleksi itu? Bahwa ketika anak masuk pondok, boleh jadi ada kemampuan bacanya seperti apa, hafalan seperti apa, sehingga kami bisa memetakan anaknya. Oh, ini harus belajar baca dulu sebelum hafalan dan sebagainya. Karena sekali lagi ketika masuk pondok ini boleh jadi ada klaim dari orang tua wali bahwa anaknya telah hafal berapa juz, boleh jadi di SD-nya dan sebagainya. Tetapi itu tidak terbukti, dalam artian apa? Model standarisasinya belum tahu gitu. Maka di sini kita standarisasi yang itu. Karena sekali lagi saya sebelum di sini di SMA MTA, kemudian di SMP MTA, istri juga sama di SMA, sebelumnya di SDIT Gemolong juga sama. Itu sama. Ketika ada klaim, oh ini anak saya lulus ini 2 juz. Ketika kita coba suruh baca 1 surat saja, itu ternyata tidak bisa. Karena ternyata dulunya hafalannya model 1 ayat sehari, 1 ayat 1 hari tanpa dimurojaah dari awal, sehingga apa? Yang dulu tinggal kenangan, ya. Yang dihafal cuma yang baru. Maka di sini paling tidak kita berusaha ketika kita sudah sampaikan anak ini sudah hafal sekian juz, ada standarisasinya. Maka anak-anak ini ada jumlahnya sekitar 27 ini, ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz ini. Artinya apa? Mereka telah lulus untuk setoran hafalannya 1 juz penuh dalam 1 kali duduk, dan itu tidak mudah. Kalau 1 surat biasanya bisa, tetapi kalau sudah 1 juz lebih itu biasanya nanti kesulitan karena ayat. Demikian yang perlu saya sampaikan. Artinya tujuan acara ini selagi bagi anak yang sudah terwisudawan ini semakin semangat menambah hafalannya sebagaimana yang disampaikan Ustaz Sukino tadi. Ustaz tadi apa? Targetnya berapa? Ya, kamu yang menjawab. Yang lain sudah tadi dengar berapa tadi? 30 juz. Dan saya kemarin ikut mewakili masjid pondok pesantren di Dewan Masjid Kabupaten di Kecamatan Mojogedan. Program dari Bupati Karanganyar adalah apa? 1 desa 1 hafid. Itu programnya Bupati Karanganyar. Sehingga semua sinkron dari Bupati sebagai apa? Elemen pemerintahan dan sebagai pimpinan kita juga sama, semua apa? Sinkron bahwa semoga sekali lagi kita makmurkan negeri kita ini dengan generasi Quran. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Raisul Mas'ul Kafid Ponpes MTA. Selanjutnya sambutan dari Ketua MTA Perwakilan Karanganyar kepada Ustadz Sunarno S.Os M.Hum. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd.
yang kami hormati Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Majelis Rafi Al-Quran, yang kami hormati segenap Ustadz pengasuh dari Pondok Pesantren MTA, yang kami hormati pimpinan MTA perwakilan Kabupaten Karanganyar. Yang sebetulnya malam hari ini pimpinan MTA perwakilan Kabupaten Karanganyar kami undang semua dari, namun yang dua kebetulan ada acara yang satu ada acara kegiatan rutin pembinaan di daerahnya, yang satu ada acara di desanya, sehingga hanya kami bertiga bisa menghadiri pada acara malam hari ini. Pertama-tama kami memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa atas karunia dan rahmatnya alhamdulillah pada malam hari ini sungguh kami bersyukur, sungguh kami berbahagia pada malam hari ini diselenggarakan wisuda yang perdana Ufat dari Pondok Pesantren MTA. Tentu saja kami selaku pimpinan MTA perwakilan Kabupaten Karanganyar mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pimpinan Pondok Pesantren MTA yang kebetulan berlokasi di perwakilan Kabupaten Karanganyar ini, dan segenap Ustadz pengasuh Pondok Pesantren yang dengan kerja kerasnya pada malam hari ini telah berhasil akan mewisuda yang perdana Ufat dari Pondok Pesantren ini, sekalipun belum seluruhnya untuk diwisuda pada malam hari ini. Tentu saja kepada adik-adik santri wisudawan kami ucapkan selamat. Alhamdulillah kerja keras adik-adik semuanya pada malam hari ini memberikan tonggak penyemangat, motivasi kepada santri semuanya, dan mudah-mudahan terus tetap bersemangat untuk melanjutkan hafidnya sampai 30 juz. Demikian juga adik-adik yang barangkali saat ini belum diwisuda, ya jangan kecil hati, ya waktu masih terus bergulir, manakala adik-adik semua memiliki daya juang, semangat yang tinggi. Kami kan tidak lama untuk menyusul ya rekan-rekan saudara-saudara kita yang telah diwisuda, yang nanti akan diwisuda pada malam hari ini. Memang dengan diadakan wisuda seperti pada malam hari ini telah tadi disampaikan oleh pengasuh bahwa dengan adanya acara wisuda seperti malam hari ini setidak-tidaknya memberikan motivasi bagi santri-santri yang lain agar nantinya bisa bersemangat lagi. Memang dengan diadakan wisuda ini akan menginspirasi bagi yang belum untuk bisa memacu dirinya sehingga tidak ketinggalan dengan yang lain. Karena memang masuk di pondok pesantren ini memiliki basic yang tidak sama. Barangkali pada awal-awal tahun ini perlu adanya ya semacam membuat suatu standar ya tersendiri sehingga ada persamaan, sehingga pada masa itu memang ya barangkali adik-adik semuanya belum optimal. Namun setelah diadakan wisuda seperti pada malam hari ini nanti, insya Allah kemudian berikutnya adik-adik yang lain tentu saja akan lebih bersemangat lagi, akan lebih giat lagi untuk bisa belajar terus. Insya Allah
baik calon wisudawan maupun adik-adik semuanya yang belum diwisuda, orang tua adik-adik semuanya bangga setelah masuk di pondok pesantren MTIA ini. Dan tentu saja kabarnya akan selalu dinanti, apalagi yang pada malam hari nanti insya Allah akan diwisuda. Betapa bangganya orang tua adik-adik semuanya pada malam hari ini diwisuda sebagai hafid dari Al-Quran, sekalipun belum mencapai 30 juz. Insya Allah ya, dengan usaha keras adik-adik semuanya, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua menjadi generasi yang Qurani. Dimanapun nantinya adik-adik berada, tentu saja akan menginspirasi generasi yang segenerasi dengan adik-adik semuanya untuk bisa memakmurkan negeri ini dengan generasi Quran. Kami kira cukup yang kami sampaikan di malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan usaha keras kita semuanya senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami cukup, ada salah kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat sang penghafal Al-Quran. Ayah, Bunda, aku ingin seperti apa yang kalian mau, menjadi cahaya di antara gelapnya hati tanpa Al-Quran, memberimu syafaat di hari kiamat, memberi penghargaan yang paling berharga. Ayah, Bunda, bila saat sekarang menghafal setiap huruf dan ayat begitu berat dan sulit, tapi aku percaya dan berjanji pada diriku sendiri, aku akan melantunkan ayat-ayat cinta Allah itu di hadapan kalian. Ayah, Bunda, aku mohon ridhomu, aku minta doamu, aku minta segala keikhlasan dalam hatimu. Ayah, Bunda, saat siang berganti petang, aku takut Allah memanggilku terlebih dahulu. Saat aku belum bisa meletakkan dirimu di sebelah sana terindah. Ayah, Bunda, aku berharap ayat-ayat itu menggema nyaring di angkasa, menjadi saksi bahwa aku mampu menjadi seorang anak kebanggaanmu. Seakan gambar tak mampu melukiskan, tulisan tak mampu menjabarkan, cerita tak mampu menyampaikan bagaimana caraku berjuang untuk kalian. Ayah, Bunda, aku ingin keluarga kita, keluarga yang selalu bersama Al-Quran, selalu rindu saat jauh dengan Al-Quran, dan semoga Allah mengabulkan itu.
Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta bumi, ku cinta abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim nasib Ponpes MTA yang telah menampilkan perform nasibnya. Acara selanjutnya seremonial wisuda berupa pemberian ijazah dan penyematan pin hafiz oleh Bapak Pimpinan Pondok kepada Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMH diperkenankan untuk naik ke panggung. Kepada para wisudawan yang dipanggil, silahkan berdiri naik ke atas panggung. Pertama, Muhammad Saifullah bin Katino, asal Surakarta. Kedua, Reza Hafid Zarkasi bin Wagiman, asal Sragen. Yang ketiga, Muhammad Soleh Fauzan bin Zainal Arifin, asal Surakarta. Yang keempat, Hafid Fatih Khairuddin bin Suryadi, asal Sragen. Yang kelima, Dafaudin Zaki bin Bambang Juliarso, asal Klaten.
Yang keenam, Sabil Maulana Majid bin Nur Khalis Majid asal Sukoharjo. Yang ketujuh, Ilyas Fadil Lastanta bin Mulyanto asal Sragen. Yang kedelapan, Ifni Nur Khalid bin Nur Khalid Saifullah asal Sukoharjo. Yang kesembilan, Atila Baraha Sunaryo bin Zainuddin Musleh asal Kalimantan Tengah. Yang ke-10, Muhammad Fadil bin Kunarto asal Pati. Ke-11, Saifuddin bin Samsul Huda asal Sragen. 12, Fadilah Ahmad Rifai bin Budi Santoso asal Wonogiri. 13, Torik Koryul Amin bin Alik Joko Suwondo asal Kampar, Riau. 14, Muhammad Fatin Habibullah bin Suryono asal Sragen. 15, Tonion bin Sartono asal Awi. 16, Dimas Mursyid Afandi bin Tri Sarjono asal Sragen. 17, Tiras Hasifah Diaur Rahman bin Rahman asal Karawang. 18, Muhammad Alvin Karim bin Suryadi asal Grobogan. 19, Muhammad Fazlul Haq Fawas bin Sukidi asal Karanganyar. 20, Solahuddin Al-Ayubi bin Kliwon asal Jayapura. 21, Miftahul Huda bin Jumanto asal Sragen, asal Sukoharjo. 22, Amam Masyatullah bin Arif Hartono asal Sragen. 23, Muhammad Fajar Hidayah bin Agus Susanto asal Tawi. 24, Faras Rafif As-Sodiki bin Rebo asal Sleman. 25, Munzir Akil Syafiq bin Sumardi asal Sragen. 26, Hafiz Fatur Rahman Awaluddin Al-Ansori bin Agus Ansori asal Pacitan. 27, Akil Fahri Husaini bin Haidar Ramadan. 28, acara berikutnya adalah sesi foto wisudawan beserta Dewan Pondok, Dewan Pimpinan Pondok. Kepada Ustaz Nurholis Asfil MPD, Ustaz Suprapto STHI, Ustaz Marjono STHI, dipersilahkan untuk maju ke depan. Dan kepada perwakilan Hufaz bisa maju ke depan untuk penyematan Min Hafiz. Kepada Ananda Fazlul Haq Fawas, silakan maju ke depan. Kepada segenap Dewan Asatidz, pimpinan Pondok Pesantren MTA, dan juga kepada Ustadz Sunarno selaku Ketua MTA Perwakilan Karanganyar, diperkenankan untuk maju ke depan.
beserta pengurus diperkenankan. Silahkan pandang ke depan menghadap kamera. Acara selanjutnya yaitu pembagian hadiah kepada wisudawan terbanyak dan terbaik. Wisudawan yang mendapat penghargaan terbaik dan terbanyak: pertama, Sabil Maulana Majid bin Nurholis Majid asal Sukoharjo, jumlah juz 3 juz. Kedua, silakan maju ke depan. Kedua, Muhammad Alvin Karim bin Suryadi asal Grobogan, jumlah juz 3 juz. Silakan maju ke depan. Yang ketiga, Yifni Nur Khalid bin Nur Khalid Saifullah asal Sukoharjo, jumlah juz 2 juz. Kepada Ustadz Katino diperkenankan untuk memberikan hadiah kepada para wisudawan terbanyak dan terbaik. Pertama, Ananda Sabil Maulana Majid. Kedua, Ananda Muhammad Alvin Karim. Ketiga, Ananda Yifni Nur Khalid. Para wisudawan diperkenankan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, acara inti dari wisuda hufaz ke-1 Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran, yaitu berupa taujihat wal irsadat dan nasihat dari Bapak Pimpinan Pondok kepada Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum diperkenankan untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.
Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walhamdulillahilladzi yassara al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Walhamdulillahilladzi arsala ilaina akrama rusulih wa syara'a lana afdala syara'ihi wa hadana li ma'alimi dinihi alladzi istadahu li nafsihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju biha 'aliyal jalali nuzula. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi wa akramahum li mu'azaratihi wa ahhalahum li mirati sunnati nabiyyi. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabiran. Wa qala aidan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin sahih alladhi rawahu al-Imam al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadul Qur'ana fa wallahi nafsi biyadihi lahuwa asyaddu tafassiyan minal ibili fi aqliha. Ashabul fadilah yang terhormat, Raisu Muassasati Majlis Tafsiril Quran At-Tabi' Limantiqati Karanganyar, Ketua atau Bapak Pimpinan NTA Perwakilan Karanganyar Ustadz Sunarno S.Sos Enhum, Ashabul Fadilah Al-Ustadz Katino insyaallah huduruhu niyabatan anil Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino wa kadzalika niyabatan an ru'asai aw rijalil mas'ulina limantiqati muassasati aw li muassasati Majlis Tafsiril Quran Al-Markazi. Yang terhormat Ustaz Katino sebagai wakil atau utusan dari beliau Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino, wa ashabul fadilah yang terhormat sadatu ru'asai Majlis Tafsiril Quran At-Tabi'ah Limantiqati Karanganyar, yang terhormat Bapak-bapak pimpinan NTA Perwakilan Karanganyar, wa ashabul fadilah mudiru ma'hadi Majlis Tafsiril Quran wa huwa kadzalika mudiru riayatit thalabah di hadal ma'had, yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren MTA dan juga selaku Direktur Pengasuhan Santri Pondok Pesantren MTA Ustadz Suprapto, wa ashabul fadilah mudiru ma'hadi Majlis Tafsiril Quran wa huwa kadzalika yakunu mudiran li kulliyatil muallimin al-islamiyah fi hadzal ma'had, yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren MTA yang juga sebagai Direktur
Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, Pondok Pesantren MTA Ustadz Nur Khalis Majid, wa ashabul fadilah, Ustadzuna Asyuyukh au Syekhuna fi hadal ma'had, Ustadz senior kita, Syekh kita, beliau Ustadz Marjono, wa ashabul fadilah, Mudiru Tahfidil Quran di Ma'hadil Majlis Tafsiril Quran, yang terhormat Direktur Tahfidz Al-Quran Pondok Pesantren MTA Ustadz Abdurrahman, wa ya ayyuhal hudur Auliya'ut Tolabah, yang terhormat pula hadirin wali santri Pondok Pesantren MTA, wa ya abna'it Tolabah al-a'izza, anak-anakku santri Pondok Pesantren MTA. Alhamdulillah, pada malam hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga malam ini menjadi malam yang sangat spesial bagi Pondok Pesantren MTA. Mengapa demikian? Karena pada malam hari ini atas izin, ridho dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Pondok Pesantren MTA mengadakan agenda Haflatul Huffadil Ula, itu wisuda hufad Al-Quran yang pertama, yang perdana. Jadi perlu kami informasikan kepada hadirin, proses anak-anak ini menghafal tidak baru sekali atau sehari dua hari, setelah melalui proses yang sangat panjang. C. Baik. La ba'sa, ma fis muskilah insyaallah ya Ustaz. Nah, ma fis muskilah. Sampai mana tadi? Ya, anak-anak ini Ustaz menghafalkan Al-Quran, ada yang 3 juz, ada yang 2 juz, ada yang 1 juz. Itu bukan proses yang singkat, bukan hanya semalam 2 malam, tetapi setelah melewati proses yang sangat panjang, kurang lebih hampir 3 bulan, dengan kesungguhan dan keikhlasan anak-anak ini, kesabaran dalam menghafalkan Al-Quran, sehingga pada malam hari ini ada 27 santri Pondok Pesantren MTA yang diwisuda. Ada yang 3 juz, ada yang 2 juz, ada yang 1 juz. Prosesnya, anak-anak ini bangun setengah 4 pagi. Kemudian setelah itu, ba'da subuh Ustaz, ada halaqah tahfidzul Quran. Ya sambil ngantuk-ngantuk begitu Ustaz, tapi dengan perjuangan yang begitu luar biasa tanpa tengah lelah. 1 bulan pertama kita wajibkan anak untuk mengkhatamkan Al-Quran dulu dengan cara membaca, dan didampingi para muhafidz, para pembimbing ini, para asatidah ini yang ada di belakang ini Ustaz. Didampingi setiap pagi ba'da subuh, kemudian ba'da maghrib, begitu terus. Nah setelah itu anak mulai, setelah khatam, kemudian anak mulai kita bimbing untuk menghafal ayat demi ayat, surat demi surat. Kadang keliru, kadang ngantuk, kita berdiri selama setengah jam pagi, setengah jam maghrib. Ini semua adalah tarbiyah, pendidikan. Begitu setor,
ternyata ada yang belum hafal, lupa. Ketika belum disetorkan, belum duduk, hafal Ustaz. Tapi begitu di depan muhafid, lupa. Harus mengulang lagi melalui proses yang begitu panjang. Sehingga anak-anak ini 27 ini alhamdulillah, insya Allah setelah proses sekian lama mereka ini hafal 3 juz, 2 juz, 1 juz, insya Allah secara mungkin bisa dipertanggungjawabkan hafalannya secara bacaan betul, secara tajwid juga benar, insya Allah secara mungkin. Jadi tidak hanya asal hafal, bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi perlu kami beritahukan, kami nasihatkan kepada anak-anak yang sudah diwisuda ini. Ada sebuah hadis Nabi yang sangat tegas, beliau mengingatkan tentang para penghafal Al-Quran ini. Hadis ini dari Ibnu Umar kalau tidak keliru seingat saya. Di situ Nabi pernah bersabda, Nabi menjelaskan tentang perumpamaan penghafal Al-Quran. Innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibili mu'aqqalah. Sesungguhnya perumpamaan seorang penghafal Al-Quran itu laksana seseorang yang memiliki unta, kemudian unta itu terikat, dalam keadaan terikat. Bagaimana perumpamaannya? Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, in ahada alaiha amsakaha. Kalau orang yang punya unta itu tadi terus membiasakan, merawat, mengunjungi untanya dengan mengikatnya lagi, datang mau lepas diikat lagi, datang mau lepas diikat lagi, maka amsakaha, untanya tetap akan dalam penguasaannya. Wa idza atlaqaha zahabat. Ini muttafaq alaih, hadis riwayat muttafaq alaih. Tapi kalau pemilik unta itu tadi melepaskan untanya, nguculi bahasa Indonesianya melepaskan. Mohon maaf ini Ustaz, karena ini bahasa Jawa dilarang ini di pondok ini. Melepaskan untanya, tali unta itu dilepaskan, maka pasti untanya itu akan pergi. Nggak mungkin seekor unta dilepaskan talinya kok terus di situ, dia akan pergi. Nah, perumpamaan penghafal Al-Quran diibaratkan oleh Nabi seperti pemilik unta yang terikat. Kalau ingin hafalannya itu tetap terjaga, ta'ahadul Qur'ana, biasakan, ulangi terus, murojaah terus. Karena apa? Lepasnya hafalan menurut Nabi kita itu lebih mudah daripada lepasnya unta dari ikatannya. Lepasnya hafalan itu lebih mudah daripada lepasnya unta dari ikatannya. Maka biar tidak lepas bagaimana? Ulangi terus, ta'ahad al-Quran, ta'ahadul Quran. Biasakan, ulangi terus membaca Al-Quran, murojaah terus. Karena unta tadi kalau dilepaskan tidak pernah didatangi, atau kita datang kemudian melepaskan ikatannya, unta akan pergi. Begitu pula antum sudah hafal 3 juz mungkin, 2 juz mungkin, 1 juz mungkin, tapi tidak pernah murojaah, berpuas diri sudah diwisuda, punya sahadah, ada bin hafid. Tapi kalau tidak dimurojaah, betul apa yang dikatakan oleh Ustaz Abdurrahman, tinggal kenangan, pernah hafid.
3 juz. Pernah di wisuda 2 juz. Pernah punya pin hafid 1 juz. Kapan itu? Waktu hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019. Nah sekarang sudah lupa. Na'udzubillah, jangan sampai. Nanti tinggal kenangan. Dan nanti kapan-kapan Ustaz Abdurrahman asatidah ini bisa dites. Banyak yang tinggal kenangan mungkin ini. Asatidah ini dicek nanti hafalannya bisa. Mungkin tinggal kenangan juga. Makanya ta'ahadu Al-Quran, biasakan membaca, jaga hafalan Al-Quran. Ini luar biasa. Quran ini menurut Allah itu sebagai petunjuk ke jalan yang paling lurus. Nah, tidak ada petunjuk yang bisa menunjuki seseorang ke jalan yang paling lurus kecuali Al-Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Firman Allah ini dalam Quran surat Al-Isra ayat 17 ayat 9, surat ke-17 ayat 9. Inna hadzal Qur'an, inna hadzal Qur'an, Quran ini Allah gunakan ismul isyarah lil qarib. Allah gunakan isim isyarah kata tunjuk yang dekat. Hadza, bukan dzalika, tapi hadza. Inna hadzal Qur'an. Karena apa? Quran sudah ada di hadapan kita, sehingga sangat dekat sekali dengan kita. Sangat dekat sekali, tinggal ada kesungguhan atau tidak. Quran itu sudah sangat dekat dengan kita, didekatkan Allah kepada kita. Maka Allah gunakan hadza. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kalau kita ingin tahu jalan yang paling lurus, maka ini ikuti Al-Quran. Quran ini akan memberi kabar gembira bagi orang mukmin yang selalu beramal soleh. Kabar gembira isinya apa? Annalahum ajron kabira. Mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini Al-Quran, kitab suci kita. Kita jangan sampai hanya berpuas diri, berbangga, ngaku punya kitab suci Al-Quran, tetapi baca tidak bisa, apalagi tahu isinya. Tapi bangga kitab suci saya Al-Quran. Apakah kita tidak boleh berbangga memiliki kitab suci Al-Quran? Oh harus, bangga itu harus. Berkitab suci Al-Quran, orang Islam dimanapun dia berada harus bangga. Kenapa? Karena kitab suci Al-Quran ini huwa al-kitabul wahid, satu-satunya kitab. Beda nak ya. Kalau wahidun dengan wahidun itu beda. Kalau wahidun yang panjang wawunya dengan wahidun yang panjang yaknya itu beda artinya. Maka jangan keliru. Maka di sini sangat ditekankan sekali, kalau panjang baca panjang, kalau pendek baca pendek, karena akan merubah makna. Kalau wahidun itu satu, kalau wahidun itu satu-satunya. Kalau satu-satunya berarti tidak ada duanya, karena satu-satunya. Dan Quran ini Al-Kitabul Wahid, satu-satunya kitab yang akan menunjuki kita ke jalan yang paling lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka setelah hafal, kemudian tadabburi isi Al-Quran, makna Al-Quran. Setelah hafal, pahami, amalkan dalam kehidupan. Dengan begitu kita menjadi orang Islam, orang Islam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Karena Islam ini harus kafah. Bicara agama tentu Islam. Bicara Islam tidak bisa lepas dari Al-Quran.
Dan alhamdulillah Allah turunkan Al-Quran dan Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Satu-satunya kitab yang masih asli, terjaga kemurniannya di dunia ini ya tinggal Al-Quran. Tidak ada kitab selain Al-Quran yang masih asli. Semuanya sudah palsu, maka susah untuk dihafal. Karena Al-Quran ini kemurniannya langsung Allah yang menjaga, maka mudah Quran untuk dihafal. Dan Allah sudah berjanji, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Janji Allah ini dalam Quran surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 22. Dan sungguh kami Allah telah memudahkan, menjadikan Al-Quran itu mudah untuk diingat, mudah untuk diambil pelajarannya. Pertanyaannya, fahal min muddakir. Allah sudah turunkan Al-Quran dengan sepenuh kemudahan. Allah sudah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafal, untuk diambil pelajarannya. Tinggal orang Islamnya itu mau tidak untuk bersungguh-sungguh. Kalau mau pasti walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh pasti Allah akan tunjuki jalan. Mungkin ini yang belum terwisuda ini mungkin belum sungguh-sungguh. Karena apa? Kalau kalian sungguh-sungguh secara maksimal, janji Allah, Allah akan tunjuki jalan, cara menghafal Al-Quran yang mudah. Namun jangan kecil hati yang belum terwisuda. La tai'asu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, syaratnya satu, mujahadah, bersungguh-sungguh. Oh, saya sudah bersungguh-sungguh Ustaz. Saya sudah berusaha menghafal sekali, 2 kali, 3 kali, tapi lupa terus belum hafal. Coba ke 4 kali. 4 kali juga sudah saya lakukan Ustaz. 5 kali bahkan saya sudah menghafal satu surat An-Naba itu tapi nggak hafal-hafal. Coba 6 kali. 6 kali sudah, coba 7 kali. Berarti 6 kali itu belum maksimal. 7 kali. Karena setiap pribadi maksimalnya beda-beda. Mungkin ada yang Allah karuniai sekali 2 kali langsung hafal. Tapi ada juga setelah 10 kali baru hafal. Tapi jangan putus asa. Jarrib walahib takun. Jarrib walahib takun arifah. Jarrib, coba, berusaha, lahib, perhatikan. Coba, berusaha, lahib, perhatikan. Takun arifah. Setelah itu kalian akan tahu, kalian akan bisa. Setelah mencoba, berusaha dengan sekuat tenaga, kemudian memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan bisa. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula apa nak? Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Kalau kalian sadar insaf bahwa orang tua kalian menyekolahkan kalian di pondok pesantren ini tujuannya agar akhlak kalian menjadi mulia, tujuannya agar kalian lebih dekat kepada Allah, maka kalian akan jadi orang yang beruntung. Kalau kalian insaf bahwa pondok ini punya target hafal Quran, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, kalian sadar itu kemudian berusaha ke arah itu, pasti akan bisa. Ijhad wala taksal wala taku khofilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Ijhad, bersungguh-sungguhlah, wala taksal, jangan malas. Lawan itu rasa malas.
Ngantuk Ustaz, ngantuk nanti ada waktunya untuk tidur. Saat belajar, belajar. Belajar di kelas, jangan tidur di kelas. Saat ini waktu untuk tahfidz, gunakan sebaik-baiknya untuk menghafal Al-Quran. Saat untuk latihan muhadarah, gunakan sebaik-baiknya untuk latihan muhadarah. Jangan dibolak-balik. Saat belajar di kelas malah tidur. Saat tahfidzul Quran malah tidur. Saat waktu tidur 9:30 malah tidak tidur. Jangan dibolak-balik. Kalau terbalik pasti nggak akan ada hasilnya, nak. Segala sesuatu itu kalau terbalik itu jelek. Coba baju kalian coba dibalik, bagus nggak? Jelek. Kalau terbalik, kalau otak kita terbalik juga jelek, nggak bagus. Maka ada waktunya sendiri-sendiri. Bagi para hufad, kami ingin katakan kepada hadirin, Ishhadu bi annahu jailul Islam al-mustaqbal. Ishhadu bi annahu jailul Islam al-mustaqbal. Saksikan mereka ini ber-27 ini dan juga santri-santri pondok pesantren MTA ini, hum jilul Islam al-mustaqbal. Mereka adalah generasi Islam masa depan. Mereka 27 yang sudah diwisuda, insya Allah sisanya akan menyusul. Mereka adalah generasi Islam masa depan, generasi Islam yang bisa diandalkan, generasi Islam yang memiliki akhlak Quran, bukan akhlak setan. Santri pondok pesantren MTA harus memiliki akhlak Quran. Otaknya Quran, hatinya Quran. Jangan sampai otaknya Quran, hatinya setan. Maksudnya gimana? Otaknya Quran, ngerti itu aturan Al-Quran, ngerti itu larangan Al-Quran, tetapi dia terjang karena hatinya setan, sehingga Quran hanya muter-muter di otak saja. Saya tahu korupsi itu haram, dilarang oleh agama. Lah kok korupsi? Lah enak. Itu Quran otaknya, tapi hatinya setan. Saya tahu ghibah, rasan-rasan, fitnah, bohong, dusta, mencelakai temannya, menghina temannya, itu perbuatan setan. Saya tahu itu, sehingga otaknya ngerti kalau itu adalah larangan Allah, tapi hatinya kosong dari iman, diisi oleh bisikan-bisikan setan. Maka orang itu jadi otak Quran, hati setan. Jadi hanya pulaan ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Nah, bagi para hufad, jangan berpuas diri dan jangan sombong. Jangan puas diri, jangan sombong. Kalian yang belum terwisuda boleh iri kepada yang 27 ini. Karena kita dalam agama kita menurut Nabi, kita boleh punya sifat iri hanya dalam dua hal. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Yang pertama apa? Rajulun atahullahul Qur'an wa huwa yatluhu ana al-laili wan nahar. Kita boleh iri pada seseorang yang Allah beri, Allah ajar Al-Quran dan dia membaca, menghafalkannya di sepanjang malam, sepanjang siang. Artinya setiap waktu dia dekat dengan Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia hafalkan Al-Quran, dia tadabburi Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, baik pada waktu malam maupun siang. Nah, ini kita boleh iri. Yang kedua, iri yang diperbolehkan oleh Rasulullah. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wan nahar.
seseorang yang diberi Allah harta, seseorang yang diamanati, dititipi oleh Allah harta, dan dia siang, malam, pagi, sore, petang dia selalu gunakan hartanya, dia infakkan, dia sedekahkan hartanya di jalan Allah. Dua hal ini kita boleh iri. Selebihnya la hasada, tidak boleh iri. Maka irilah kepada yang 27. Jangan dengki, tapi iri, jangan dengki. Kalau dengki, kalian tidak suka melihat teman kalian di wisuda karena ada rasa dengki. Harusnya iri kemudian berusaha. Saya harus segera hafal. Saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Di sini saya tidak asal-asalan. Saya target 6 tahun hafal 30 juz. Kalau perlu 3 tahun. 1 tahun 10 juz. 3 tahun 30 juz. Ditarget begitu nak. Jangan hanya sebisanya. Kalau nggak bisa ya sudah. Ya pasti nggak bisa. Kalau sudah nggak bisa ya sudah sulit nggak hafal juga nggak bisa. Ya pasti nggak hafal dan pasti akan tertinggal. Itu pasti. Para hufat jangan sombong. Ya. Jangan sombong, murojaah terus itu ditambah, dipertahankan kemudian ditambah. Kira-kira 6 tahun bisa 30 juz? Insyaallah bisa. Man jadda, man sobara, man sara ala darbi, man jadda, man sobara, man sara ala darbi, man yasra, lama, man yasra yahsud. Barang siapa yang menanam dia akan memetik hasilnya. Mahfudatnya belum sampai. Baik, mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan yang diwisuda tidak menjadi angkuh, tidak menjadi sombong. Yang belum diwisuda mudah-mudahan tidak merasa rendah diri. Yang belum diwisuda mudah-mudahan segera termotivasi. Ingat apa yang disampaikan Nasib tadi, luar biasa. Ingat Diros, ya, sisi lebih dari Diros Ustadz saksikan malam ini. Ini jujur Ustadz, saya nggak tahu tentang Nasib ini tadi. Baru ini penampilannya luar biasa, bisa bikin terharu. Ya, nah, ini para hufat ini apalagi bikin kami terharu. Pimpinan pondok, asatidzah yang lain itu terharu. Keikhlasan para asatidzah di sini membimbing kalian dari pagi sampai pagi lagi terbayar nak dengan kalian hafal 3 juz, 2 juz, 1 juz. Kalau boleh nangis, asatidzah ini nangis lah. Ya. Membimbing kalian terharu karena ini Al-Quran, kitab suci kita. Kalian menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Karena Allah itu turunkan Al-Quran, Allah yang akan menjaganya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melalui para hufat seperti ini. Allah jaga Al-Quran ini melalui para hufat, para penghafal Al-Quran. Maka Ustadz berharap seluruh santri pondok pesantren MTA menjadi hamba-hamba pilihan, menjadi penjaga-penjaga Al-Quran. Harus kita syukuri di saat anak-anak seusia kalian saat ini malam minggu, anak-anak seusia kalian
Kalau tidak berada di pondok pesantren, berada di rumah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan pada malam minggu seperti ini? Ini Ustaz, pasti kalau ditanya langsung main HP begitu Ustaz. Main HP. Anak seusia kalian di luaran sana malam minggu main HP. Malam minggu main entah kemana. Malam minggu malam yang panjang, malam yang asik buat belayangan. Ya, itu kata anak-anak di luar sana. Maka kalian harus bersyukur nak. Dan kami pun terharu. Seusia kalian ikhlas untuk dididik di pondok ini 24 jam. Seusia kalian ikhlas meninggalkan kesenangan kalian, yaitu berupa main HP dan lain sebagainya. Di saat anak-anak usia kalian saat ini pasti lagi sibuk dengan HP-nya masing-masing. Kalau habis kuotanya minta orang tuanya sambil ngamuk-ngamuk. Ya. Tapi kalian di sini ikhlas menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Dan kami mohon nanti di bulan Desember akan ada perpulangan pertengahan tahun. Kami mohon kepada seluruh wali santri untuk melazimi kegiatan anak-anak yang sudah terbentuk, tertata sedemikian rupa dari pagi sampai petang. Jadi jangan sampai nanti orang tua menjadi lemah, kasihan, oh nggak apa-apa tidur, mumpung prei, mumpung neng omah. Kau nek bali neng pondok nak ya didandani ustadene. Jangan sampai begitu, naudzubillah. Dukung kami, support anak-anak ini untuk lebih dekat kepada Rabbnya. Kalau ada ayat udkhulu fis-silmi kafah, maka di pondok ini udkhulu fil ma'hadi kafah, masuk pondok secara kafah, ya santrinya, ya orang tuanya. Jadi kalau nanti pas liburan, lazimi anak bangun 3:30. Jangan sampai bangun, wah sudah adzan subuh, kasihan, masih lelah, masih nyenyak, biar tidur dulu, nanti dibangunkan jam 5. Begitu mau bangunkan jam 5, kasihan ini masih ngantuk, gak apa-apalah mumpung libur. Akhirnya jam 6, setengah 7 matahari sudah terbit, baru dibangunkan. Itu bukan sholat subuh, tetapi itu sholat subha, subuh duha. Nah, sholat setengah 7 itu bukan sholat subuh, tapi subha, subuh duha. Nah, tidak apa-apa, tetap lazimi. 3:30 bangunkan. Kalau perdak bangun, berdirikan. Terlambat ke masjid, berdirikan, marosimkan di depan rumah, ayo berdiri. Begitu dilazimi. Ba'da sholat subuh, lazimi untuk tahfidzul Quran sampai 5:30. Setelah tahfidzul Quran, lazimi untuk melatih bahasa Arabnya. Begitu seterusnya. Jangan dibiarkan anak-anak dekat dengan kesenangannya selama libur di rumah. Jangan dekatkan anak dengan HP. Ya, jangan dekatkan anak dengan HP. Akan banyak yang tidak manfaat. Nanti akan buka lagi IG-nya, akan buka lagi WA-nya, akan buka lagi game online-nya. Nah nanti kalau sudah asik begitu, kembali ke pondok malas, aras-arasan. Sampai di sini nangis-nangis lagi di pojok sana, pojok sini. Didekati Ustaz, kenapa? Saya sudah nyerah Ustaz, gak kuat. Lu sudah 1/2 tahun di sini, masa gak kuat? Gak kuat karena apa? Karena kangen HP-nya. Coba andai kata di pondok ini santri kita bolehkan bawa HP, bawa Android, kerasan semuanya. Kerasan semua. Iya. Ini hampir semuanya Ustaz. Jadi sebelum ke ma'had, sebelum ke pondok, hampir semuanya pegangannya gadget HP. Jadi ngerti ini yang punya COC siapa? Yang punya COC
Nah, yang punya fire itu apa? Nah, banyak sekali. Maka tinggalkan. Besok kalau liburan di rumah, pengen pegang HP, pengen game online dan lain sebagainya, dilawan, ditahan. Pegang Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Ta'awud, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin hafal Al-Quran. Saya ingin menjadi hamba pilihan Allah. Saya ingin menjadi penjaga-penjaga Al-Quran. Diberi HP bapak ibunya, maaf ayah, maaf bunda. Say no to gadget. Quran yes, HP no. Begitu, sanggup? Orang Islam kalau sudah berjanji disaksikan oleh Allah. Orang Islam yang keluar di lisan harus cocok di hati. Orang Islam apa yang di hati harus cocok dengan apa yang di lisan. Kalian sudah ngomong sanggup dengan begitu lantang. Ustadz ditipu juga nggak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Quran yes, HP no. HP yes, Quran yes, HP no. Kalau pengen main HP, ambil Al-Quran, murajaah, lakukan, hafalkan ayat-ayat Allah. Insya Allah dan pasti itu akan membawa ketenangan. Kalau HP nggak bawa ketenangan, nak, kamu main game online kalah, hatimu jadi gundah gulana. Apalagi besok jam terakhir harus balik ke pondok, gamenya masih kalah. Nah, besok nggak mau balik. Pokoknya tinggalkan HP. Nanti sebagaimana yang selalu disampaikan Ustaz Suprapto, waktu kalian dewasa besar nanti lulus dari pondok ini akan lebih canggih, nak. Bukan hanya HP, akan lebih canggih. Sekarang HP kan masih disentuh-sentuh. Nah, nanti kalau kalian sudah lulus dari pondok ini, mungkin tinggal tunjuk jarak jauh. Begini bisa. Kalau sekarang kan HP masih disentuh. Kalau begini dilihat saja nggak bisa, tapi tidak mustahil. Nanti kalau kalian sudah lulus dari sini, di masa mendatang HP dari jauh ini kalian tinggal tunjuk begini, dia bisa. Begitu. Makanya sabar. Man sobaro taib kafani bihadal kalam wa syukran kasiran ala husni ihtimamikum wa jazakumullah bihudurikum ayyuhal asatidah wa astaghfirukum min kulli ghaltat wal khata'at wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM yang sudah memberikan taujiat wal irsyadat dan nasihat kepada kita semuanya. Semoga dengan taujiat wal irsyadat dan nasihat dari Bapak Pimpinan menjadi pelecut semangat kita semua untuk kembali bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran, sehingga kita bisa termasuk barisan para penghafal Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya taujiat wal irsyadat dan nasihat dari Bapak Pimpinan, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara wisuda Hufaz ke-1 Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran tahun 2019. Kami selaku pembawa acara mewakili panitia wisuda Hufaz ke-1 Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran tahun 2019 mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekhilafan selama acara berlangsung. Marilah kita tutup acara wisuda Hufaz ke-1 Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran tahun 2019 dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Dari kami cukup sekian. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap Dewan Asatidzah dan para tamu undangan dipersilahkan untuk meninggalkan tempat. Dan kepada seluruh santri untuk tetap berada di tempat.